Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Royani dari kelas non-reguler semester 3 NPM 7420120179, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan. Dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH. Wakil Asisten Dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Di sini saya akan mereview tugas pertemuan keempat mengenai Hukum Pidana Lanjutan bab 2 tentang penyertaan Delneming Part 2. Bentuk 3, turut serta melakukan atau made plagiar. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan atau made plagiar ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan made plagiar adalah: 1. Ada kerjasama secara sadar, both someone working. Kerjasama di sini harus ditujukan kepada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Contoh, Bapak Ibu mengetahui suatu kejahatan tetapi tidak melaporkannya. Apabila suatu hari kejahatan tersebut terbongkar, maka Bapak atau Ibu bisa terlibat dalam tindak pidana tersebut. Kemudian yang kedua, ada kerjasama secara fisik atau psych someone working. Kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Contoh, Rose, Rini, dan Novita melakukan kejahatan mencuri laptop di ruang laboratorium, dan dalam aksinya Rose dan Novita yang mencongkel jendela dan membawa beberapa printer, sedangkan Rini menunggu di mobil mengawasi situasi dan kondisi di sekitar laboratorium. Dan ini adalah bentuk kerjasama secara fisik. Di dalam suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan secara aktif, tetapi secara pasif pun bisa terjerat. Bentuk keempat, penganjur atau whitelocking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau author materialis. Perbedaannya adalah: 1. Dalam penganjuran, sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. 2. Dalam pembukuan, orang yang membujuk disebut author intelektualis dan yang dibujuk atau digerakkan disebut author materialis. 3. Pelaku materialis atau author materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Bunyi pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan dengan menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Contoh yang memberi atau menjanjikan sesuatu: Rini mau nilainya bagus, kata Ibu Dekan, asalkan Rini tonjok dulu orang yang bernama Novita. Di sini Ibu Dekan menjanjikan sesuatu, yaitu nilai bagus ini masuknya memberi atau menjanjikan sesuatu bersifat imaterial, sebab hal ini ada dua sifat pemberian, yaitu bersifat material dan imaterial. Jumlah yang ada di pasal 55 ayat 1 sub kedua bersifat limitatif atau terbatas. Perbuatan di luar pasal 55 ayat 1 sub kedua tidak dapat ditindak pidana. Maksud dari pasal 55 ayat 1 sub kedua adalah: 1. Untuk kepastian hukum. 2. Untuk pedoman bagi hakim dalam pembuktian. Terhadap pengaturan daya upaya secara limitatif ini ada kritik dari Hazewinkel Suringa yang mengatakan, jika daya upaya tidak dibatasi, maka orang yang cerdik pandai dapat memakai daya upaya dan di luar KUHP atau di luar yang diatur oleh pasal 55 ayat 1 sub kedua, misalnya ratap tangis, cerita-cerita keberhasilan, dan lain-lain. Contohnya, Rini bercerita kepada Ibu Novita tentang keberhasilan saudaranya di Jampang, dan di sana ada orang pintar yang membantu menggandakan uang dari uang 100 juta menjadi 1 miliar. Daripada capek-capek kerja, tentu saja supaya Ibu Novita tertarik. Dalam hal ini, Rini menggerakkan Ibu Novita supaya tertarik sama ceritanya. Adapun daya upaya yang berupa paksaan, ancaman, dan penyesatan dapat masuk ke dalam bentuk menyuruh dan juga menggerakkan. Dasar ukurannya adalah apabila dorongan atau paksaan atau ancaman itu sangat kuat, maka itu adalah menyuruh. Tetapi apabila tidak begitu kuat, maka masuk dalam menggerakkan. Contoh daya upaya dalam menyuruh,
Yeni adalah seorang kasir bank. Suatu waktu di bank ada kedatangan perampok dan si perampok tersebut menodongkan pistol ke kepala Yeni supaya membuka berangkas kasir dan mengambil uangnya yang ada di dalam berangkas tersebut. Tentu saja di bawah ancaman senjata api pistol, Yeni tidak dapat berkutik dan melawan sehingga memberikan isi uang yang ada di dalam berangkas tersebut. Nah, di sini Yeni sebagai petugas kasir tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena adanya daya upaya atau dorongan atau paksaan atau ancaman yang sangat kuat. Maka ini termasuk menyuruh dikarenakan Yeni tidak mempunyai kehendak karena ancamannya sangat kuat. Jenis dorongan atau paksaan atau ancaman yang sangat kuat itu harus yang bersifat layak dan umum. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana, khususnya korupsi, menyamakan kedudukan pelaku dan pembantu dalam suatu kejahatan korupsi. Sekian review pertemuan keempat hukum pidana lanjutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.